Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rudi di channel YouTube-nya SME Group. Teman-teman, ini sesuai janji saya ya tempo hari. Jadi hari ini saya mau mereview QWERTY RX 580 Magnus Series teman-teman. Jangan salah teman-teman, RX 580 ini ya. Jadi di tahun kemarin ya, di 2024 ini sempat masuk. Terus habis itu barangnya keburu habis. Sebelum kita review barangnya udah habis duluan. Jadi sebetulnya kalian itu udah pada tahu dengan produk ini ya. Sebelumnya tidak perlu saya jelaskan, kalian sebenarnya udah pada tahu dengan kualitasnya, dengan performanya seperti apa. Tapi buat teman-teman yang memang masih penasaran ya kan, ingin tahu lebih lanjut dengan RX 580 di tahun 2025 ini, maka hari ini saya bakalan tepati janji teman-teman, kita bakal rakit satu buah PC gaming series. Oke teman-teman, langsung aja mari kita review. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah siapin nih bahan-bahannya yang mau kita rakit ya. Jadi hari ini kita bakalan rakit satu buah PC gaming series dari QWERTY ya teman-teman ya. Nah, di sebelah kiri saya teman-teman, kita spill satu-satu ya bahan apa saja yang saya siapin hari ini teman-teman. Ada satu buah casing gaming dari QWERTY teman-teman. Ini udah RGB ya teman-teman, dilengkapi dengan 5 buah fan RGB. Nanti akan kita lihat ya. Terus untuk power supply teman-teman, saya pakai QWERTY yang 500 watt ya, gold ya teman-teman ya, itu gold series. Terus untuk motherboardnya teman-teman nih di sini ya, motherboardnya saya pakai H610 ya. Terus untuk memorinya, nah ini juga udah saya pasang ya teman-teman ya, memorinya udah saya pasang di motherboard. Terus prosesor juga udah saya pasang ya. Memorinya saya pakai 16 teman-teman ya, 16 GB dari QWERTY PC 3200 MHz. Jadi saya kali dua di sini, ada 2 keping. Jadi totalnya ada 32 GB memori ya teman-teman. Untuk NVMe teman-teman ya, NVMe-nya saya pakai yang 512 dari QWERTY juga. SSD NVMe 512 dari QWERTY ya. Ini saya udah pasang juga teman-teman. Nah, terus untuk prosesornya teman-teman, sebetulnya saya pengen tes nih. Ini kan pakai H610 ya untuk motherboardnya. H610 itu support di Gen 12, Gen 13 sampai Gen 14. Nah, tapi di sini saya mau pakai prosesor seri paling low teman-teman ya, seri paling low. Jadi saya mau pakai Gen 12, i3 Gen 12. Untuk prosesornya pakai Intel i3 Gen 12 teman-teman. Terus apa lagi? Terutama ininya dong teman-teman, pastinya VGA card-nya ya teman-teman ya. VGA card-nya saya pakai QWERTY RX 580 Magnus Series teman-teman. Seperti apa tampilannya teman-teman? Kita langsung buka aja. Kalau buat kalian yang sebelumnya udah pernah tahu RX 580, Bang, saya udah pernah tahu nih Bang. Untuk RX 580 ini bukannya seri lama, betul teman-teman. RX 580 ini ya sebelumnya udah pernah rilis ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena kualitasnya itu bagus ya teman-teman ya, performanya masih bagus ya. Jadi di tahun 2024 dan 2025 pun ini masih kita rilis teman-teman. Jadi ini adalah versi terbaru ya. Ini adalah produk baru teman-teman. Ini bukan second atau bukan refurbish ya. Jadi ini adalah produk baru ya. Ini baru launching teman-teman ya. Ini masih baru dari pabrik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk VGA card-nya ya. Radeon RX 580 8 GB sudah DDR5 dari QWERTY teman-teman. Ini Magnus series ya teman-teman. Dilengkapi dengan dual fan ya, satu buah heatsink ya pendingin, dan dilengkapi dengan 3 buah port teman-teman. Di sini ada port HDMI ya, kemudian ada port DP ya, display port, dan yang terakhir itu adalah port DVI teman-teman. Kalian tinggal pilih aja, sesuaikan dengan monitor kalian mau pakai port yang mana gitu ya. Nah, untuk fan-nya juga double ya di sini teman-teman ya. Terus ditambah adanya power di sini teman-teman. Jadi dia ditambahkan 6 pin power dari power supply ya. Tentunya untuk mendongkrak performance dari RX 580-nya itu sendiri. Jadi supaya powernya nggak loss ya ketika kita pakai untuk main game atau kita pakai untuk program yang berat ya, yang membutuhkan VGA card di situ ya. Nah, di sini ditambahkan 6 pin power tambahan dari power supply supaya power dari VGA card-nya ini nggak ngedrop gitu teman-teman. So langsung aja teman-teman ya, daripada berlama-lama lagi. Oh, terakhir teman-teman, hampir lupa. Monitor ya, monitornya di sini saya mau pakai QWERTY yang 24 inch. Ini sebetulnya untuk office ya teman-teman ya, untuk office atau untuk CCTV. Tapi kita bakalan tes di game ya.
seberapa kuat dia ya. Karena untuk RX 580 ini dia udah dilengkapi dengan 8 GB ya teman-teman ya. 8 GB untuk VRAM-nya. Kita bakalan tes nih. Harusnya FPS-nya bisa lebih dari 75 Hz. Sedangkan untuk monitornya sendiri itu mentok di 75. Tapi nanti kita akan buktikan ya berapa dapat FPS di dalam game. Langsung aja teman-teman. Kita rakit jadi satu, masukin ke casing ya. Ada lagi nggak teman-teman? Mouse dan keyboardnya saya pakai Kogar ya di sini teman-teman. Nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana performance dari Kogar ya. Aksesoris dari Kogar ya, ada keyboard dan ada mouse yang bakalan kita rakit juga jadi satu. Langsung ya teman-teman, kita rakit PC-nya. Motherboardnya udah saya pasang ya di casing. Kita langsung aja baut teman-teman. Kita langsung aja baut seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung baut aja untuk motherboardnya. Oke, mudah aja teman-teman sebetulnya ya. Teman-teman kalau misalkan mau coba rakit sendiri di rumah pun bisa ya. Kita langsung baut aja seperti ini. Oke. Nih. Jadi nggak sulit sebetulnya teman-teman. Kita langsung baut seperti itu. Oke, satu lagi teman-teman ya, di sini saya pakai 4 baut aja, tapi kalau kalian mau pasang full sampai 6 boleh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah kita udah selesai pasang motherboardnya ya. Terakhir adalah bintangnya hari ini teman-teman, yaitu VGA RX 580 dari QWERTY teman-teman. Ini dia ya teman-teman ya. VGA nya ini udah DDR5 teman-teman, 8 GB ya VRAM-nya ya. Langsung aja kita pasang teman-teman. Nah, sebelumnya kita copot dulu ya untuk casingnya di sini teman-teman. Kita langsung buka aja di sini. Ini harus hati-hati teman-teman ya, takutnya kena motherboard. Nah, kita copot satu dulu ya, seperti ini. Nah, oke. Udah kita copot, lalu kita langsung pasang aja teman-teman. Jangan lupa dibuka dulu pinnya. Nah, seperti ini aja. Lalu kita tekan. Nah, itu dia teman-teman. VGA RX 580-nya udah berhasil kita pasang ya. Kita bawa teman-teman nih di sini ya. Nah, seperti ini aja teman-teman kita bawa. Kita langsung coba di aplikasi gaming teman-teman. Ikutin terus. Teman-teman, nah ini PC-nya udah jadi ya. Udah selesai kita rakit. Saya udah pasang monitor juga. Langsung aja kita nyalain teman-teman. Jadi di sini ada tombol power ya teman-teman ya. Nih saya jelasin dulu ya. Di casingnya kita punya ada tombol power, terus ada tombol. Nah ini untuk switching LED teman-teman. Jadi kalian bisa atur untuk lampunya dari sini ya. Tinggal ditekan aja tombolnya, maka RGB-nya akan berubah-ubah. Terus sampingnya ini ada tombol untuk headphone ya. Kemudian ada tombol untuk mikrofon dan dilengkapi dengan USB ya di sini teman-teman. Ada 3 buah USB, 1 USB 3 dan 2 USB 2. Langsung aja teman-teman kita tekan tombol powernya, klik. Nah ini dia teman-teman, PC-nya langsung nyala ya. Wah udah langsung ngebling-bling teman-teman. Di sini untuk monitornya saya pakai QWERTY yang 24 Hz 24 ini teman-teman. Ini resolusinya bisa dapat sampai Full HD ya. Jadi di 1366 ya teman-teman ya. Kemudian untuk refresh rate itu dapat di 75 Hz teman-teman. Terus saya juga pakai aksesorisnya teman-teman. Seperti tadi sebelumnya udah saya mention ya, saya pakai keyboard Kogar yang RGB juga teman-teman di sini ya. Terus untuk mouse-nya juga sama teman-teman. Saya pakai Kogar yang plus mousepad teman-teman ya. Jadi udah satu set ini antara mouse dan mousepadnya dari Kogar juga teman-teman. Wah, gimana teman-teman PC-nya? Keren nggak? Kalian wajib punya sih ini di rumah, asli. Harus punya teman-teman. Kalau yang nggak punya langsung teman-teman harus punya. Tapi kalau yang sebelumnya udah punya, terus saya mau upgrade, bisa juga teman-teman ya. Jadi kita pakai casing QWERTY yang gaming teman-teman ya, gaming series. Di sini warnanya putih ya, ini cakep banget teman-teman. Ada 2 warna ya. Kalau kalian nggak mau warna putih, kita punya warna hitam teman-teman. Terus untuk lampu RGB-nya teman-teman, seperti tadi saya udah mention ya, kita tinggal tekan aja untuk tombolnya. Nah seperti ini bisa berubah-berubah warnanya teman-teman ya. Tuh ya.
bisa ganti-ganti gitu. Jadi sesuaikan dengan mood kalian. Saya lagi pengen warna apa hari ini, lagi suka warna apa hari ini, tinggal ganti-ganti aja seperti ini teman-teman. Tinggal ditekan tombolnya, satu tombol bisa merubah warna ke 5 fan RGB dari casing QWERTY-nya teman-teman ya. Oke, kita jelasin apa lagi teman-teman. Saya ulang lagi ya, untuk motherboardnya kita pakai H610 dari QWERTY teman-teman. Terus untuk memorinya saya pakai yang 16 GB ya. PC 3200 dari QWERTY juga. Nah, ini saya pakai 2 keping, jadi totalnya ada 32 GB untuk memorinya teman-teman ya. Terus untuk storage-nya saya pakai SSD NVMe dari QWERTY yang 512 GB teman-teman. Kemudian untuk prosesornya, nah di sini karena H610 ini support di Gen 12, Gen 13 dan Gen 14 teman-teman ya. Saya pakai versi yang paling low teman-teman. Jadi saya pakai i3 Gen 12 ya. Karena kita mau ngetes performance dari VGA-nya itu sendiri gitu. Jadi RX 580 sebagai bintangnya di sini teman-teman ya. Ini VRAM-nya udah pakai yang 8 GB. Nah, saya pakai prosesornya yang low. Kira-kira kuat nggak nih pakai game yang berat-berat gitu ya. Game Sultan kita mainkan dengan PC gaming yang low budget ya, masuk low budget sih teman-teman. Ini nggak sampai 8 juta ya teman-teman ya. Kalau kita ngerakit full seperti ini ya, ini nggak sampai 8 juta. Jadi teman-teman siapkan dananya, langsung aja kita rakit gitu teman-teman. Langsung aja kita tes teman-teman ya, nggak perlu panjang lebar lagi karena semuanya udah saya mention ya. Untuk VGA-nya ini pakai RX 580 ya, 8 GB VRAM-nya teman-teman, dan udah DDR5. Langsung aja teman-teman kita masuk ke gameplay gamingnya. Oke teman-teman, nah ini PC-nya udah lengkap ya teman-teman ya, udah jadi, udah full kita rakit ya teman-teman ya. Saya udah spill satu-satu ya untuk motherboardnya ya, untuk itemnya apa aja. Dan di sini speknya teman-teman ya, saya udah pakai software ya. Jadi di speknya di sini teman-teman kita bisa lihat dari CPU-Z teman-teman di sini ya. Saya pakai prosesor Intel Core i3 yang Gen 12 teman-teman ya. TDP-nya ini dapat di 60 watt ya. Kemudian untuk memorinya itu 16 GB kali 2 teman-teman ya. PC 3200 dari QWERTY teman-teman. DDR4 ya. Kemudian untuk sebelah kanannya teman-teman di sini ada GPU-Z ya. Jadi GPU-Z ini akan menampilkan spesifikasi real capacity dari VGA yang kita pasang teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman ya yang masih awam, yang belum terlalu paham tentang VGA, kalian jangan tergiur dengan VGA spek tinggi harganya murah teman-teman, karena belum tentu itu real capacity. Bisa aja VGA yang kalian beli itu fake ya teman-teman ya. Itu hati-hati, kalian harus hati-hati teman-teman. Tapi VGA RX 580 dari QWERTY kita teman-teman ya, itu dengan VRAM 8 GB DDR5 itu adalah real capacity. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini ya, di GPU-Z ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini untuk serinya RX 580 208 SP teman-teman ya. 2048 sorry teman-teman, 2048 SP ya. Dan di sini untuk kapasitinya real ya teman-teman, pakai DDR5. Ini chipsetnya Samsung teman-teman ya, pakai chipset Samsung. Kemudian memory size-nya 8 GB teman-teman ya di situ ya. Kemudian untuk bus width-nya teman-teman ini 256 bit. Jadi pakai DDR5 ya, VRAM-nya 8 GB, 256 bit. Wah, ini kalau buat main game sih udah jangan ditanya teman-teman ya. Itu udah pasti lancar banget, nggak nge-lag, nggak patah-patah ya. Tapi nanti kita akan buktikan di game Sultan teman-teman. Kita punya Black Myth Wukong dan ada juga Dynasty Warrior teman-teman. Kita akan, nah Dynasty Warrior ini teman-teman saya cerita sedikit ya. Ini adalah game lama teman-teman ya. Dan tahun ini booming kembali teman-teman ya. Itu adalah game sejarah ya. Itu seru banget kalau misalkan kalian mainkan. Dan di VGA RX 580 ini, apakah sanggup? Kita akan langsung coba di gameplaynya teman-teman ya. Langsung aja teman-teman, ikutin terus. Teman, nah di sini kita mau coba tes di game pertama teman-teman. Jadi kita pakai game Dynasty Warrior teman-teman ya. Siapa di sini yang suka main Dynasty Warrior teman-teman? Kita coba RX 580 performance. Di sini saya udah setting ya semuanya high ya teman-teman. Graphic quality-nya high ya. Sini high semua teman-teman, lihat. Tuh, untuk grafiknya kita setting high semua ya. Dapat resolusinya berapa? Resolusinya di 1920 teman-teman ya, kali 1080 ya. Karena memang monitornya ini saya pakai yang Full HD teman-teman. Dan sebelum mulai di sini FPS-nya udah dapat berapa kawan-kawan? Udah dapat 60 FPS ya. Ini belum mulai loh teman-teman. Terus untuk thermal GPU ya teman-teman, di sini 31 derajat aja, masih cukup adem ya untuk RX 580 karena memang dilengkapi dengan dual fan teman-teman ya. Kemudian untuk CPU-nya juga dapat di 26%, jadi lumayan adem. Sejauh ini masih normal teman-teman ya, masih aman ya. Kita bisa lihat di sini FPS-nya dapat di 60. Langsung aja kita
di part for battle teman-teman. Oke. Di sini saya masih pakai yang demo ya teman-teman, karena kalau beli lumayan mahal ya untuk gamenya. Tapi tidak apa-apa, kita coba tes untuk demonya dulu gitu ya. Nah, di sini FPS-nya masih cukup stabil teman-teman, dapat di 60-an ya. 60, 61 teman-teman ya. Wah, masih worth it teman-teman. Jadi untuk RX 580 ini teman-teman, itu memang rilis di tahun 2018, tapi di tahun 2024 kemarin ya, akhir itu di bulan November Oktober ya, Oktober November kita udah launching itu produk baru teman-teman ya. Jadi bukan refurbish, bukan barang second ya, tapi new produksi dari pabrik langsung teman-teman, tapi menggunakan chipset yang RX 580 yang sama gitu. Dan setelah kita launching 1 bulan di November itu, tadinya saya mau review gitu teman-teman, tapi ternyata udah keburu habis ya stoknya. Jadi terpaksa kita harus nunggu produksi lagi teman-teman ya. Kita nunggu di 3 bulan ya, jadi dari Desember, Januari teman-teman, November, Desember, Januari, akhirnya masuk lagi barangnya saat ini teman-teman. Dan stoknya kita masih ada setengahnya lagi, kira-kira 50% lagi ya dari produksi kemarin. Jadi buat kalian gercepin aja teman-teman, jangan sampai kehabisan lagi untuk RX 580 nya. Performance-nya masih bagus teman-teman, masih cukup worth it ya, dengan VGA sekitar 1 jutaan ya, dengan harga 1 jutaan lah, nggak sampai 2 juta teman-teman. Masih cukup worth it gitu, karena masih bisa bermain di game-game yang berat ya teman-teman ya, game-game yang para sultan mainin teman-teman. PC-PC yang di atas 20 juta, 30 juta gitu. Ini PC yang kita rakit ini teman-teman, ini low budget ya, di bawah 10 juta teman-teman. Kalian bisa bawa pulang PC QWERTY Gaming Series teman-teman ya. Di sini kita pakai Magnus untuk PGA-nya ya, PGA Magnus RX 580 gitu. Dan masih cukup worth it kita mainkan game Dynasty Warrior teman-teman. Oke, di sini FPS-nya dapat di 47-an teman-teman, 44, 47 ya. Karena ini kelihatannya caw-cawnya masih diskusi teman-teman ya, caw-caw. Nah, untuk monitornya juga teman-teman ya, untuk monitornya kita pakai yang Full HD 24 inch panel IPS. Di sini udah enak banget teman-teman kalau kalian buat pakai main game ya. Sebetulnya ini adalah monitor office teman-teman, tapi kalau kalian lagi gabut ya, capek kerja, bosan gitu, lagi boring dan butuh hiburan, kalian bisa pakai monitor ini untuk bermain game juga teman-teman ya. Selain bermain game, bisa juga untuk nonton film. Enak banget teman-teman. Tampilannya udah cerah ya di sini ya, clear banget. Panel IPS ya, dapat Full HD dan plus speaker teman-teman. Ingat itu teman-teman, plus speaker. Jadi untuk QWERTY 24 inch ini teman-teman udah dilengkapi dengan speaker. Kalian nggak perlu beli speaker tambahan ya. Kalau untuk di ruangan kecil, untuk dipakai di kamar ya, untuk di kantor gitu, ini udah cukup banget teman-teman. Udah cukup worth it untuk monitor QWERTY 24 inch-nya gitu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman, kita udah masuk di gameplay Dynasty Warrior teman. Wah, gimana teman-teman? Enak banget kan, di sini tampilannya clear banget teman-teman, jelas banget tuh ya. Monitor 24 inch dari QWERTY yang udah dilengkapi dengan speaker teman-teman. Untuk VGA-nya juga RX 580 ini, wah udah masih worth it banget teman-teman. VGA 1 jutaan loh ini. VGA 1 jutaan, VRAM 8GB, udah DDR5 teman-teman ya. Wah gila sih ini asli. Kita nggak perlu keluarin budget mahal-mahal teman-teman ya untuk mainin game Dynasty Warrior ini teman-teman. Wah keren sih asli. Dan jangan lupa teman-teman, saya juga di sini pakai Cougar ya, untuk keyboardnya pakai Cougar, mouse-nya juga pakai Cougar yang gaming series. Ini pakai yang seri minus XC ya teman-teman ya untuk mouse-nya ya. Wah gimana. Keren gak sih teman-teman tuh? Masih enak banget teman-teman. Tuh ya, nggak ada nge-lag teman-teman, nggak ada nge-lag, nggak ada nge-freeze. Ini pakai prosesor yang low loh teman-teman, i3 Gen 12 ya. Sekalipun motherboard saya di sini ya, QWERTY H610 ini sanggup di apa namanya, ditenagai prosesor Gen 14, tapi kita pakai yang seri low-nya dulu teman-teman. Kita keluarkan Gen 12-nya dulu. Kalau Gen 12 aja sanggup, apalagi Gen 13, apalagi Gen 14 teman-teman. Wah udah sih, kalian harus langsung check out ini teman-teman. Kalian langsung browsing, cari di mana kalian harus beli ya, karena linknya kita sematkan di YouTube teman-teman. Ada linknya di YouTube.
Atau kalian boleh juga komen-komen teman-teman, chat admin kita, tanya-tanya ya seputar spek PC yang hari ini kita rakit gitu teman-teman. Atau kalian mau customize lagi, boleh banget teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi itu aja teman-teman. Ini untuk game Warrior Dynasty Warrior ini masih cukup worth it ya, menggunakan VGA RX 580 dengan VRAM 8GB. Oke teman-teman, kita coba tes di gameplay dari Black Myth Wukong ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk grafiknya ya, untuk FPS-nya stabil di 40-an teman-teman ya. Dapat di 40 50 teman-teman. Black Myth Wukong ini termasuk game sultan ya teman-teman ya. Jadi harusnya tuh dimainin oleh VGA atau butuh grafik yang tinggi teman-teman. Tapi RX 580 di sini teman-teman ya, yang kita pakai ini masih cukup worth it teman-teman ya. Dengan spesifikasi DDR5 8GB ya VRAM-nya, ini masih bisa banget mainin Black Myth Wukong teman-teman. Jadi masih worth it banget ya teman-teman ya, dengan harga murah tapi kualitasnya wah teman-teman. Ini Black Myth Wukong ini termasuk game sultan teman-teman, asli. Ini harusnya dimainkan oleh grafik yang tinggi ya teman-teman ya, butuh grafik card yang tinggi dan mahal teman-teman. Tapi buat kalian yang budgetnya di bawah 5 juta untuk sebuah VGA teman-teman, ini masih worth it banget. Di sini enak banget teman-teman ya, tuh bisa dilihat teman-teman. Jadi saya mainin game ini cukup smooth ya di sini untuk tampilan grafiknya, nggak ada nge-freeze, nggak ada nge-lag ya teman-teman. Untuk efek-efek dari gamenya juga keluar ya. Nah di sini kelihatan banget teman-teman, ada monster landak di sini ya. Kita lagi fight dengan monster landak. Wah, buat kalian yang masih ragu teman-teman ya, buat mau mainkan Black Myth Wukong ini nggak usah ragu lagi, pakai RX 580 teman-teman. Oke, si monster landaknya udah tumbang teman-teman. Nah di sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi kita udah tes ya teman-teman ya, di game Black Myth Wukong dan di game Dynasty Warrior teman-teman. Gimana teman-teman? Masih cukup worth it kan teman-teman di tahun 2025 ini teman-teman. Kalian pakai RX 580 ya, masih worth it banget. Tadi saya aja sempat kaget sebetulnya teman-teman. Wah, bisa selancar itu gitu teman-teman ya. RAM 8GB DDR5 ya, RX 580 teman-teman ya. Sekalipun itu chipset udah rilis dari 2018 teman-teman ya, tapi di tahun ini masih worth it banget teman-teman. Karena memang VGA QWERTY ini teman-teman ya, VGA QWERTY yang Magnus series ini itu real capacity teman-teman ya. Tadi kita udah spill ya untuk speknya ya. Kita udah cek di CPU Z, kita udah cek di GPU Z ya. Memang real capacity teman-teman. Kalau 8GB ya 8GB ya. Jadi buat teman-teman nih yang masih awam ya, belum terlalu paham tentang VGA teman-teman ya, kalian jangan sampai tertipu dengan harga murah tapi spek tinggi ya teman-teman ya, karena bisa jadi VGA itu fake ya teman-teman ya, kapasitasnya itu tidak real gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya nih gini teman-teman, kalian juga bisa lihat sendiri ya. Tadi saya kaget sebetulnya, sempet kaget gitu, karena RX 580 ini masih sanggup gitu teman-teman buat ngangkat game-game sultan ya dengan harga 1 jutaan teman-teman ya. Game apa namanya untuk VGA-nya itu harga 1 jutaan sekian teman-teman, 1516 lah ya. Terus untuk motherboardnya juga sama, itu sekitar 1 jutaan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita spill budget nih ya, VGA 1,6 lah ya, terus motherboard 1 juta, 2.600.000 tuh teman-teman. Memori paling berapa teman-teman? 800.000 dapat ya, 2 keping. Itu udah berapa teman-teman ya? 3,4. Terus untuk monitor teman-teman, ini nggak sampai 1 juta juga teman-teman, sekitar 900 ribuan ya. Berarti kalian keluarin budget berapa tuh? 3,4 tambah 900, 4.200.000 ya teman-teman ya. Terus untuk mouse keyboardnya dari Kogar 500.000 dapat lah teman-teman ya, dengan budget 5 juta 4,9 gitu teman-teman. Karena prosesornya saya nggak bisa spill ya, kalian bisa cari sendiri ya. Itu ada harga 1,7, ada 1,5 gitu. Jadi spek PC gaming ini teman-teman ya, dengan harga di bawah 10 juta kalian bisa langsung bawa pulang dan kalian bisa mainkan game Black Myth Wukong teman-teman ya. Terus untuk casing dan power supply juga teman-teman ya, kalian bisa bawa pulang dengan budget sekitar 1 jutaan itu udah plus power supply gitu teman-teman. Jadi udah lengkap banget teman-teman ya. Kurang lebih tadi saya spill 6 juta lah ya, itu belum termasuk prosesor ya. Jadi kalian bisa tentukan sendiri mau pakai prosesor apa gitu teman-teman. Oke, paling itu aja teman-teman ya. Kita udah bahas semuanya, tadi spesifikasi udah kita bahas, terus game juga udah kita bahas ya teman-teman ya.
Jangan lupa teman-teman ya, klik share, klik like, klik subscribe channel ini teman-teman untuk video-video kita selanjutnya teman-teman. Terima kasih yang udah bergabung, yang udah ngikutin kita terus dari awal, yang udah nontonin kita dari awal. Sampai ketemu lagi teman-teman di video kita selanjutnya. See you teman-teman.